Ya, saudara, dewasa ini banyak aliran bela diri yang bisa Anda temukan di tengah masyarakat. Namun jenis olahraga prestasi satu ini sedikit berbeda dari biasanya karena murid dilatih melumpuhkan lawan tanpa mencederai. Seperti apa liputannya? Berikut kami sajikan untuk Anda. Bela diri Jiu-Jitsu, sesuai namanya, jenis olahraga prestasi satu ini berasal dari negeri Sakura, Jepang. Jiu-Jitsu masuk ke Indonesia sudah cukup lama, namun seiring perkembangan zaman yang semakin modern, Jiu-Jitsu terus melahirkan konsep defensif yang sama hingga melahirkan beberapa cabang aliran bela diri. Di Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, yakni Kota Batam, olahraga Jiu-Jitsu terbilang sudah berkembang cukup lama, salah satunya Indonesia Spider Jiu-Jitsu atau ISJ. Sejak dirintis belasan tahun lalu, saat ini di Batam banyak berkembang tempat berlatih atau jodo yang hampir ada di setiap sudut kota. Di antaranya Jodo Kenanca Martial Art Batam Kota. Dojo ini dibina dan dikembangkan oleh Rozi Juhendra, sang pelatih kepala. Pemilik sabuk hitam yang akrab disapa Oji ini mengatakan Jiu-Jitsu tidak sekedar untuk bela diri, namun juga mengarah ke ajang prestasi. Jiu-Jitsu ini sebenarnya bela diri termasuk bela diri mungkin paling bela diri tertua di dunia. Tapi seiring berkembangnya zaman dan ini juga sekarang ini juga menjadi bela diri prestasi. Tidak hanya dipelajari untuk tentang teknik-teknik bela diri, tapi juga sekarang dipertandingkan di berbagai event seperti PON di Indonesia. Rozi juga menambahkan, perbedaan olahraga Jiu-Jitsu dengan bela diri lainnya tak hanya fokus pada pukulan dan tendangan, tapi mengedepankan bantingan dan kuncian untuk melumpuhkan tanpa mencederai. Berkat kerja kerasnya dengan terus meningkatkan kompetensi diri, sembari melatih dan mempromosikan olahraga Jiu-Jitsu ini ke berbagai kalangan masyarakat. Tak heran, hampir di setiap instansi kantor pemerintahan maupun swasta memiliki dojo sendiri dan mengajarkan bela diri Jiu-Jitsu. Menurut Oji, siapapun bisa berlatih Jiu-Jitsu, mulai anak usia 6 tahun hingga usia senja. Bahkan di kalangan wanita, Jiu-Jitsu sangat diminati. Sebenarnya prinsipnya semua bela diri bagus, tapi di sini kita belajar Jiu-Jitsu menurut saya pribadi lebih komplit karena kita juga mempelajari teknik-teknik pukulan, tendangan, walaupun kita lebih mengedepankan teknik-teknik melumpuhkan seperti membanting dan banyak teknik-teknik kuncian dan ground fight di Batam atau di Kepri sendiri Jiu-Jitsu sekarang sudah sangat-sangat berkembang. Kebetulan kita berlatih di bawah naungan Indonesia Spider Jiu-Jitsu di Batam, udah banyak dojo dan bahkan saat ini juga udah menyebar di beberapa kabupaten kota di Kepri, termasuk Bintan, Tanjung Pinang, dan next di Karimun. Berkat gemblengan tangan dingin Sensei Rozi Juhendra yang juga sekaligus Ketua Pengurus Besar Jiu-Jitsu Indonesia atau PBJI Kepri, di Batam saat ini banyak melahirkan atlet-atlet muda berbakat. Terbukti telah memenangkan kejuaraan Jiu-Jitsu di tingkat nasional, termasuk event olahraga bergengsi tanah air seperti Pekan Olahraga Nasional PON Papua 2020 lalu. Kepri meraih 2 medali perunggu di cabur eksibisi Jiu-Jitsu. Selain itu, awal tahun 2022 lalu di event Titan Challenge Open Turnamen BJJ, Batam berhasil menyabet 7 medali, 2 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Rian dan Danang adalah 2 di antara sekian banyak atlet yang berprestasi. Kepada Tanjung Pinang TV, keduanya mengaku memiliki motivasi tersendiri dalam menggeluti olahraga Jiu-Jitsu. Untuk mengikuti bela diri ini, saya udah mau berjalan 4 tahun. Dan motivasi saya untuk mengikuti ini, saya pernah lihat atlet-atlet di luar sana kayak hidupnya enak gitu, karena bisa jalan-jalan, ya kan Pak? Terus saya bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan nama baik keluarga juga Pak. Itu motivasi saya. Alhamdulillah saya pernah mengikuti ajang event PON. Di situ saya mendapatkan perunggu juara 3. Saya di kelas 56 Newaza Putra. Ke depan untuk PON selanjutnya ada target nggak? Target pasti ada. Insya Allah saya mewakili Kepri akan menyumbangkan emas untuk
Motivasi saya ikut Jiu-Jitsu ini untuk membanggakan orang tua. Saya akan tetap berprestasi. Saya tanding di Titan Challenge, yaitu kejuaraan Open BJJ tingkat nasional. Saya turun di 2 kelas dalam kategori junior dan senior. Di kelas berat badan 64 kg. Di kelas junior saya meraih medali emas, dan di kelas senior saya meraih medali perak. Meskipun telah mengharumkan nama daerah ke tingkat nasional melalui prestasi olahraga bela diri, diakui Rozi Juhendra, sejauh ini belum ada perhatian lebih dari pemerintah terhadap Jiu-Jitsu, terutama bagi para atlet yang dibinanya. Di sisi lain, menurut Oji, meraih prestasi olahraga di tengah kondisi pandemi ini adalah tantangan yang semakin berat. Selain strategi tertentu seperti tempat latihan, suplemen, dan biaya lainnya. Boleh bisa berlatih. Mulai dari umur 6 tahun di sini kita terbuka dengan pelatih Jiu-Jitsu. Sejauh ini teman-teman kita lihat sendiri kesehatannya sangat-sangat fit, postur tubuh juga sangat ideal karena kita berlatih berdasarkan standar-standar yang harusnya benar-benar diterapkan oleh seorang praktisi olahraga. Khususnya kita mengarah ke pembinaan seperti pembinaan atlet. Meski begitu, Oji mengaku terus semangat memberikan motivasi kepada para atletnya untuk memajukan nama daerah. Oktarian melaporkan dari Batam.